Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ria Yulianti, NPM 1711070028 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Kampus UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah yang telah kami buat guna memenuhi mata kuliah Metode Pengembangan Moral dan Spiritual Anak Usia Dini yang dibimbing oleh dosen Ibu Gustiana MPD selaku dosen mata kuliah tersebut. Baiklah, langsung saja dalam makalah yang telah kami buat dengan judul Pendekatan Pengembangan Spiritual bagi Anak Usia Dini. Kami membahas tentang apa yang dimaksud dengan konsep kecerdasan spiritual, lalu apa yang dimaksud dengan urgensi pendidikan akhlak sebagai upaya pembentukan kecerdasan spiritual anak, apa saja metode yang digunakan untuk mengembangkan kecerdasan spiritual anak. Langsung saja. Yang dimaksud dengan kecerdasan spiritual anak menurut Wilcox, kecerdasan spiritual ialah kepercayaan terhadap kekuatan yang bersifat ketuhanan dan merupakan jalan hidup dalam merasakan cinta dan kepercayaan terhadap Tuhan. Kecerdasan untuk anak usia dini dapat terstimulasi dengan perkembangan moral. Hal tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2014, yaitu kemampuan mengenal agama yang dianut, mengerjakan ibadah, berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat dan sportif, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengetahui hari besar agama, menghormati dan toleran terhadap agama orang lain. Selanjutnya, urgensi pendidikan akhlak sebagai upaya pembentukan kecerdasan spiritual anak. Beberapa hal yang penting yang harus diketahui dalam membentuk kecerdasan spiritual anak. Dalam membentuk anak yang soleh, yang pertama, dapat membentuk roh kebaikan. Contohnya, dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Yang kedua, mewujudkan jiwa kasih sayang terhadap kebaikan dan kebencian terhadap keburukan. Contohnya, anak dari kecil diajarkan untuk mempunyai kasih sayang berbentuk kebaikan dan membenci yang berbentuk keburukan. Yang ketiga, membentuk jiwa ukhuwah insaniyah, contohnya peduli terhadap sesama, menghormati orang lain, tolong-menolong, dan lain-lain. Yang keempat, kecerdasan hidup bermasyarakat, contohnya mengajak anak bergotong royong. Yang kelima, membentuk jiwa yang taat dan patuh terhadap aturan akhlak, contohnya menunaikan kewajiban, puasa, sholat, dan lain-lain. Selanjutnya, macam-macam metode pengembangan spiritual anak usia dini. Yang pertama, metode berkisah. Contohnya sebelum tidur menceritakan kisah-kisah Nabi. Yang kedua, metode murotal bacaan Al-Quran. Contohnya sejak bayi dalam kandungan ibunya sering mengaji atau mengajak anak mengaji. Yang ketiga, metode pengajaran akhlak. Contohnya seperti mengajarkan anak tidak mencuri, berbagi, saling tolong-menolong, dan lain-lain. Yang keempat, metode contoh. Contohnya mencontohkan yang benar terhadap anak, seperti memberi orang yang membutuhkan atau mengajarkan anak berbagi. Yang kelima, metode praktek dan pengalaman. Contohnya anak melakukan hal baik dan kita memberi pujian terhadap anak tersebut, sehingga dia akan merasa apa yang telah diperbuat itu baik. Yang keenam, metode bercakap-cakap. Contohnya tanya jawab mengenai spiritual, biasanya dilakukan oleh guru dan murid atau orang tua dan anak. Yang ketujuh, metode proyek. Contohnya sholat, puasa, dan masak, dan lain-lain. Yang kedelapan, keharmonisan keluarga. Contohnya mendapat didikan yang baik dari orang tua. Yang kesembilan, metode bermain peran. Contohnya memainkan peran, saling tolong-menolong. Dalam hal ini biasanya dilakukan dengan guru dan teman-teman. Yang kesepuluh, metode bernyanyi. Contohnya menyanyikan lagu-lagu yang menyangkut tentang spiritual, seperti nama-nama nabi dan lain-lain. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.